Hi everyone, welcome back again di Altcoin Update. Happy weekend sekali lagi buat teman-teman semua. Sekarang kita akan bahas untuk Solana. Jadi ini sebetulnya adalah hal yang saya perhatikan beberapa waktu lalu. Saya lagi mencoba untuk follow up bagaimana potensi daripada koin Solana. Karena kita lihat kan koin lain udah lumayan meltu signifikan. Dan salah satunya adalah Elon Musk ya dengan Dogecoin-nya. Kita lihat nge-pump hari ini bahkan pumpnya sampai 50%-an, 60%-an ya. Udah lama banget sejak crypto bear market kita belum lihat lagi nih kenaikan-kenaikan yang sampai puluhan persen atau bahkan ratusan persen. Dan akhirnya Doge yang men-start semua itu. Dan luar biasanya adalah key level yang kita bicarakan kemarin itu udah langsung di break. Dan saya pikir sedikit ya pandangan saya untuk si Dogecoin ini. Ada sedikit problem adalah karena saat ini kenaikan Dogecoin itu dipicu oleh sentimen positif. Atau kita bisa bilang kayak gosip lah bahasanya. Jadi teman-teman bayangin Elon Musk beli Twitter. Terus orang mungkin ada yang bilang, wah ini kayaknya Dogecoin bakal berpotensi nih untuk digunakan untuk Twitter. Dan menjadi salah satu media pembayaran. Ini otomatis akan men-trigger orang-orang untuk beli. Jadi saya bisa bilang saat ini yang beli Dogecoin ini adalah orang-orang yang bisa dibilang FOMO juga ya terhadap pergerakan daripada Dogecoin. Dan sedikit kalau menurut pandangan saya sebenarnya nggak ada masalah untuk hal tersebut. Karena in the end saya personally pun ada belanja Dogecoin. Saya udah update bahkan di grup advance ya dari beberapa hari lalu. Jadi sebentar teman-teman saya coba sharing dulu ya idenya untuk ke teman-teman sekalian. Wait a second. Saya prepare dulu. Nah ini Dogecoin. Sebentar ya. Oke. Nah ini saya share dulu. Wait a second. Dogecoin. Alright. Nah this one teman-teman ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini saya udah sempat update sekitar tanggal 27. Jadi tepat beberapa hari setelah kita ada live streaming saya sempat mention soal Dogecoin ke teman-teman juga. Untuk Dogecoin sebetulnya kita udah tahu ada sentimen positif ya. Di sini saya sempat sampaikan rencana mau di-keep sampai next bull run. Saya nambahin Dogecoin menjadi portofolio spot saya juga dan saya waktu update itu sekitar di harga 0,07. Plus saya juga ada sharing ke teman-teman di sini kalau saya ada strategi ya. Ini by the way disclaimer dulu bukan berarti harus diikutin karena saya yakin masing-masing tuh punya pilihan ya untuk melakukan transaksi di kripto ini. Nah saya mengambil rasio 1:5. Jadi setiap kali saya beli Dogecoin, misalnya saya beli 500.000, saya juga akan nambah beli Shiba di 100.000. Nah ini akan saya lakukan untuk istilahnya cicil beli, bahkan kalau sukses break ya di sini saya akan langsung cicil, tapi kalau reject lebih bagus karena saya akan beli di dip. Tapi pada intinya kan dia berhasil break, which is the first saya melakukan stacking pembelian untuk Dogecoin itu di harga sekitaran 0,07 dan sekarang luar biasa udah 1,3 gitu. Dan saya nggak ada rencana untuk jual karena ini rencananya mau di keep sampai next bull run. Toh kalau misalnya kita believe dengan market crypto atau cryptocurrency secara keseluruhan, teman-teman berarti yakin dong akan ada the next bull run. Dan kalau misalnya teman-teman yakin ada the next bull run, ya Dogecoin adalah salah satu koin yang harus mungkin dipertimbangkan untuk dipegang gitu ya. Dalam artian karena Elon Musk harusnya selama dia masih menjadi orang kaya di dunia ya, salah satu orang terkaya di dunia, berarti kita tahu nih Dogecoin tuh masih punya potensi ke depannya. Dan ternyata gossipers ataupun Doge Army itu luar biasa solid dan bisa dilihat sendiri dari bagaimana reaksinya terhadap harga Dogecoin hari ini. Alright, so itu tadi sekilas untuk update saya seputar Dogecoin. Jadi yang saya share kemarin itu mungkin lebih ke arah futures ya, buat teman-teman nggak perlu terlalu FOMO untuk buy di top atau long di top. Tapi kalau misalkan untuk spot akumulasi aja, keep aja, karena saya punya keyakinan juga untuk Dogecoin the next bull run tuh bener-bener bisa totally bullish dan bahkan $1 aja harusnya lewat karena itu sama aja ngarepin Bitcoin ke harga $100.000. Tapi kalau Dogecoin dari 0,7 ke $1 tuh nggak terlalu jauh, deket banget. Alright, so I think that's it teman-teman sekilas untuk si Dogecoin. Nah untuk melanjut ke Solana, saya pengen sharing dulu ada satu artikel yang saya baca. Jadi teman-teman harusnya udah tahu ya, Solana itu kan lagi mencoba untuk membuat sebuah smartphone. Intinya targetnya Solana adalah mencoba mengambil sebagian dari market cap yang ada pada smartphone ya. Kalau kita tahu kan smartphone di sini ada apa aja sih? Ada Apple, Samsung dan Google. Google juga lagi bikin smartphone dan ya dia cuma mau ngambil small portion of the market share from Apple, Samsung dan Google. Jadi kalau misalnya memang
istilahnya mereka serius dalam pengembangan smartphone ini, saya pikir kedepannya pasti ada impact juga ya, karena dia sempat mention di sini tentang Saga sets a new standard for the Web3 experience on mobile. Nah, berarti kita ngomongin Solana ini juga akan mencoba untuk merambah ke Web3 ya, dan harusnya kalau misalkan situasi kayak gini, mungkin Solana bisa dibilang masih ngikutin tren gitu. Jadi ada possibility lah Solana bisa ngelewatin winter atau bear market, dan saya pikir ini memang yang cukup wajar bisa terjadi untuk Solana ya. Bahkan Solana saat ini dari sisi coin market cap dia itu bisa dibilang salah satu yang top ya. Wow, dan menariknya adalah Dogecoin dengan kenaikannya beberapa hari ini itu menggeser Cardano. Oke, jadi XRP still di peringkat nomor 3 ya. The first one Bitcoin, Ethereum, ketiga BNB, keempat kemudian XRP, dan kelima sekarang Dogecoin. Jadi bukan Cardano lagi. Wow, oke. Tapi sebenarnya menarik karena Cardano hari ini juga nge-pump signifikan sampai tadi sempat ke angka $0.44 ya. Dan pada akhirnya koreksi lagi ke $0.42. Nah, di bawah Cardano itu ada Solana dengan selisih market cap sekitar lebih kurang $3 miliar Amerika Serikat ya. Ini 416 juta ya, benar, $3 miliar lah ya, lebih kurangnya segituan. Jadi gimana kabar Solana? Kalau saya lihat price actionnya, sebenarnya ini yang menurut saya cukup menarik. Kalau teman-teman perhatikan, Solana itu terdapat sebuah trendline ya, yang sebelumnya berfungsi sebagai support, kemudian di flip berubah menjadi resistance ya. Terakhir kita mendapat rejection dari sana ya 2 kali, and then kalau teman-teman perhatikan, for the first time semenjak trendline ini terbentuk lah ya, kita bilangnya dari sekitar tanggal 23 Januari. Jadi sejak awal tahun, untuk pertama kalinya Solana berhasil close di atas trendline tersebut. Dan menurut saya menariknya adalah close-nya itu tidak fake out ya, tapi diiringi dengan volume juga, which is ini lumayan signifikan sebetulnya untuk pergerakan pada Solana. Dan kalau teman-teman lihat lagi, di sini terdapat sebuah resistance area. Jadi kalau misalkan memang Solana di sini terbukti bisa possible untuk back to bullish, minimal untuk dia ngetes ke level-level yang di atasnya lah ya, kayak $37 atau mungkin $40, maka skenario yang diekspektasi adalah kita lihat Solana berhasil break and then dia pullback. Kalaupun pullback dia cuma sekedar untuk retest dan memberikan kita konfirmasi, artinya turunnya dia harus korektif slowly, nggak signifikan. Baru kemudian the next dia boom atau break, itu saya pikir akan menjadi konfirmasi yang terbaik untuk Solana bisa back to bullish. Anggapannya karena Solana juga pada saat setelah bulan Juni dia membentuk major support, dan major support itu belum berhasil di break ya. Kita lihat Solana bertahan, tidak create lower low seperti beberapa case crypto, misalkan contoh di Cardano sendiri itu sempat dia create lower low, tapi Solana di sini survive dan kita lihat dia malah cenderung break terhadap trend lainnya, which is ini adalah good news kalau menurut pandangan saya. Minimal sentimennya sudah mulai terbuat atau sudah mulai terjadi, dan tinggal di follow up aja nih sama buyersnya. Jadi kalau misalkan ada yang kaum FOMO ya, saya harap sih orang Indonesia apalagi yang nonton di YouTube saya nggak FOMO ya. Kita harapin yang FOMO tuh yang bule-bule aja lah ya, biar duit-duit mereka yang kita makan gitu. Nah, ekspektasinya adalah kita lihat Solana itu kembali nge-pump signifikan, dan paling tidak pada saat dia pullback kita lihat bagaimana si buyers atau si whales itu mempertahankan momentumnya. Jadi istilahnya ketika kita lihat di time frame hourly, nah teman-teman bisa track back ya bagaimana posisinya di time frame hourly. Jadi kalau misalkan untuk yang mudah-mudahan daily udah clear ya, di sini kita ada resistance intinya di $34.40 dan ekspektasi pullback tapi korektif. Nah, teman-teman lihat, ini adalah area resistance yang sebelumnya sudah berhasil di-flip oleh Solana menjadi sekarang potensi area support ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada support, break, kemudian becomes resistance ya. Memang belum sampai ke level tersebut, tapi kita lihat beberapa waktu kemudian kita nyampe dan akhirnya ketahan sampai sempat pada akhirnya dia berhasil break. Nah, oleh karena itu, area yang bisa dibilang di kisaran area $32 ini menurut pandangan saya adalah key level untuk pembalikan arah daripada Solana. Jadi selama Solana turun, ketika Solana pullback, tapi dia belum berhasil break dari big fan zone tersebut, maka saya pikir masih ada possibility untuk kita ngelihat dia kembali rebound ya. Jadi kalau misalkan lihat dari harga saat ini, pergerakannya cukup impulsif, dia udah berhasil break terhadap beberapa resistance.
saat ini terbentuk high level baru di kisaran 33,86 dolar. Dan kalau teman-teman lihat based on time frame 15 menit, bahkan kita ngelihat ya, sebelumnya dia sempat create semacam base ya. Jadi kalian bisa tambahkan di sini ada semacam high level yang berhasil di break, dan setelah itu kita bisa asumsikan di level ini terdapat area demand. Kenapa dikatakan ada area demand? Karena ketika harga sempat ketahan di sini sekilas, naiknya langsung signifikan lagi. Jadi apapun yang menyebabkan order ini pump begitu signifikan, sudah pasti salah satu sebabnya adalah karena adanya buyers yang menumpuk pada level itu. Dan saat ini kita sedang bertahan di atas level itu. Bahkan ada potensi kita bisa membentuk semacam double bottom juga pada level supportnya. Jadi kalau saya lihat saat ini sebetulnya sentimennya Solana masih cenderung positif. Tapi sekali lagi saya katakan, kalaupun Solana nanti terkoreksi ya, kalaupun Solana terkoreksi dan akhirnya dia terpullback, it's okay as long kita nggak break level 32 dolar atau kembali ke dalam trendline. Jadi selama itu tidak terjadi, saya pikir koreksi yang terjadi akan menjadi sebuah skenario yang cukup ideal untuk Solana, karena justru kita bisa manfaatkan untuk nanti kita buy di area yang lebih rendah. Jadi risk reward rasionya menjadi lebih baik, dan kalau misalnya teman-teman ada yang akumulasi pada Solana ya, nanti bisa dipertimbangkan untuk buyback di harga yang lebih murah, atau ya sekarang pun cukup murah. Alright, so I think itu aja teman-teman untuk update saya seputaran Solana ya. Sementara lihat dulu bagaimana progres kita pergerakannya. Mungkin karena weekend juga kita jadi mungkin akan cenderung sideways ya. Before Indian dia bisa menentukan arah, either itu dia breakout ke atas atau dia breakdown ke bawah untuk retest dulu ke level supportnya. Oke, itu yang diperhatikan untuk teman-teman saat ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan semoga kiranya sharing di weekend ini ya bisa memberikan dampak yang positif. Nah, teman-teman, tadi saya pengen ucapin thank you buat teman-teman yang udah memberikan vote-nya ya di potensi harga Bitcoin di update video YouTube yang terakhir untuk Bitcoin. Jangan lupa like buttonnya, bantu sampai tercapai 750, and then besok kita akan realisasikan study time, ngebahas tentang swing dan scalping. Alright, I think that's it everyone. God bless. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice weekend. Cheers guys. Bye-bye.